perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa seluruh informasi yang Bapak sampaikan dalam konsultasi ini bersifat rahasia dan juga tidak hukum. Jadi tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bahwa permasalahan hukum Bapak Ibu itu secara jelas. Jadi silakan Bapak Ibu ceritakan terlebih dahulu permasalahan apa yang Bapak ada. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, kami itu pemilik usaha distribusi alat elektronik. Pada Januari kemarin, kami membuat perjanjian kerja bersama dengan rekan bisnis saya untuk memasok barang. Kami sudah memenuhi kewajiban saya, tapi pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kewajiban. Sekarang sudah lewat bulan-bulan, tapi belum ada kejelasan. Silakan lanjutkan dulu. Jadi gini, pada awalnya itu reseller itu memesan 1000 unit perangkat elektronik dari saya. Kami sepakat pembayaran dilakukan dalam 2 termin, masing-masing 50%. Termin pertama dibayarkan saat pemesanan, termin kedua setelah barang diterima. Kami mengirim barang tepat waktu sesuai tanggal yang ditentukan dalam kontrak. Setelah barang diterima, saya mulai menagih pelunasan, tapi lama-lama pihak sana mulai menghindar dari saya. Kami juga sudah pernah menghubungi pihak mereka, bahkan lewat telepon, email, bahkan juga langsung datangi ke kantor mereka. Tapi alasan mereka juga selalu berubah-ubah. Ada yang bilang menunggu harus kas, ada yang bilang masih menunggu laporan penjualan. Nah, intinya mereka selalu memiliki alasan jika ditagih uang penjualan, dan sampai saat ini mereka juga belum melunasi pembayaran juga. Terus padahal kami juga punya kewajiban pada supplier lain. Gara-gara pembayaran ini tertahan, arus kas usaha kami terganggu, makanya kami kesini datang mencari bantuan hukum. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal agar duduk perkara ini lebih jelas. Jadi yang pertama itu, apa bentuk hubungan Bapak ini dengan pihak tersebut? Apakah ada kesepakatan tertulis atau hanya kesepakatan lisan saja atau bagaimana? Ada kontrak tertulis. Kami menandatangani tanggal 12 Januari 2025. Siapa pihak yang menandatangani kontrak ini? Atas nama individu atau perusahaan? Atas nama perusahaan, yaitu PT Maju Sukses, dan ditandatangani oleh direktur utamanya. Kapan seharusnya pembayaran termin kedua itu dilakukan? Dalam kontrak disebutkan paling lambat 30 hari setelah barang diterima. Barang diterima tanggal 5 Februari, berarti seharusnya dibayar sekitar bulan Maret. Oke, baik. Di mana transaksi penandatanganan kontrak ini dilakukan dan pengiriman barang ini dilakukan di mana? Penandatanganan kontrak di kantor mereka, sedangkan pengiriman dari gudang kami ke gudang mereka berlokasi di Jakarta Barat. Oke, berikutnya, mengapa menurut Bapak pihak tersebut tidak melakukan pembayaran? Apakah pernah ada pernyataan resmi terkait alasan keterlambatan itu? Tidak ada pernyataan resmi, Bu. Hanya ada alasan lisan dari via chat WhatsApp yang kami simpan. Oke, terakhir, bagaimana sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk mencari bantuan hukum? Karena kami sudah kirim 2 kali email penagihan dan 1 kali somasi sederhana, tapi tidak pernah dibalas dengan jawaban yang jelas. Jadi kami pikir ini bukan sekedar keterlambatan, tapi sudah tidak ada itikat baik sama sekali. Oke, baik. Saya perlu klarifikasi sedikit, Mas. Berarti Bapak ini sudah mengirim barang tepat waktu, kemudian pihak lawan menerima barang, dan apakah terdapat bukti serah terima? Benar, Bu, ada surat bukti terima, itu ada surat jalan, berita acara serah terima, invoice, dan tanda terima dari gudang mereka. Oke, bagus. Itu adalah alat bukti penting. Apakah kontrak menyebutkan adanya sanksi, denda, ataupun bunga keterlambatan? Ini ada klausul denda sebesar 2% per bulannya apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Oke, baik. Terakhir, apakah Bapak menghitung kerugian finansial akibat keterlambatan ini? Total bisa pembayaran itu 150 juta, belum termasuk denda kalau dihitung. Baik, berarti sudah tampak adanya kerugian material ya Bapak. Semua informasi ini akan membantu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya bagaimana. Saya akan memberikan analisis awal berdasarkan kronologi dan juga dokumen yang Bapak sampaikan tadi. Ini adalah perkara wan prestasi, yakni keadaan di mana debitur itu tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian.
kemudian juga ada termin pembayaran, dan juga ada keterlambatan tanpa itikat baik. Pun yang kelima juga ada kerugian finansial. Nah, dengan demikian posisi hukum Bapak ini cukup kuat ya. Jadi sekarang terkait dengan pilihan penyelesaiannya itu secara garis besar ada dua jalur. Yang pertama itu penyelesaian non litigasi. Jadi Bapak itu bisa menyampaikan somasi resmi melalui kantor advokat, kemudian juga mediasi, dan juga akan ditempuh kesepakatan pembayaran bertahap. Nah, keunggulannya di sini adalah biaya lebih cepat, pun biaya lebih rendah, dan juga relasi bisnis Bapak itu masih mungkin untuk dijaga. Tapi Pak, risikonya itu bergantung pada itikat baik. Kalau kita pilih yang jalur kedua, yakni penyelesaian di dalam pengadilan, kita bisa mengajukan gugatan membuat prestasi ke pengadilan negeri. Tuntutan ini pun bisa mencakup pembayaran sisa kewajiban, kemudian juga denda keterlambatan berdasarkan kontrak itu tadi, ganti rugi material, pun juga biaya perkara. Keunggulannya ini mungkin nanti bisa menghasilkan putusan yang bisa dieksekusi ya Pak. Jadi pasti gitu. Tapi Pak, risikonya di sini proses ini itu bisa memakan waktu berbulan-bulan dan juga biayanya itu lebih besar. Tapi kalau kita melihat hubungan bisnis sebelumnya dan juga nominal yang masih proporsional, saya sarankan untuk mulai dengan somasi advokat terlebih dahulu dengan jangka waktu 7 sampai 14 hari. Kalau tidak ada respon atau itikat baik dari pihak sana, kita bisa beralih ke proses litigasi. Bagaimana? Baik Bu, kami setuju dengan langkah-langkah tersebut dan kami juga akan segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Baik, nanti Bapak bisa menyerahkan kontrak asli, bukti serah terima barang, invoice dan tagihan, komunikasi dengan pihak lawan via WhatsApp tadi, kemudian juga identitas perusahaan. Setelah dokumennya lengkap, kami akan buatkan surat somasi resmi. Ini silakan Bapak bisa tanda tangan terkait dengan kronologi tadi.